semuanya, balik lagi di Ecerita episode ketiga, kalau nggak keempat ya. Pokoknya balik lagi di Ecerita. Nah, kali ini aku masih akan bahas soal SBUB. Sebelumnya, aku mau ucapin selamat dulu untuk teman-teman yang lolos di tahap 1 dan lanjut di tahap 2 atau tahap wawancara dan bakat. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum rezeki di SBUB Undip tahun ini, teman-teman boleh nih untuk cari referensi lain di mana ya kira-kira universitas yang lagi buka jalur prestasi. Nah, setahu aku UGM lewat PBUB-nya juga lagi buka. Siapa tahu rezekinya teman-teman justru ada di UGM. Jadi tetap semangat ya untuk kita semua. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya. Oke, sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan bahas soal apa aja sih yang harus kita persiapin untuk melakukan wawancara dan juga apa aja sih pertanyaan yang aku dapat di tahun 2021. Nah, untuk yang pertama, aku akan bahas dulu dari tahap persiapan atau preparation-nya. Jadi, seingat aku, ketika nanti kita dapat pengumuman kalau kita lolos, kita akan dapat semacam link Zoom gitu, yang nanti akan digunakan untuk technical meeting. Nah, di technical meeting ini nanti, biasanya kita akan dijelasin nih terkait dengan teknis wawancaranya. Kurang lebih, seingat aku teknis wawancaranya adalah kita pakai aplikasi MS Team, kemudian untuk teman-teman yang bakatnya bisa ditampilkan dalam artian misalnya kayak taekwondo, atau tari atau menyanyi, itu biasanya diminta untuk menampilkan. Nah, untuk teman-teman yang misalnya dari film, terus misalnya dari KTI, itu biasanya kita diminta untuk mempresentasikan. Jadi nanti kita tinggal siapin PowerPoint-nya aja. Nah, yang paling penting adalah teman-teman ikutin TM-nya dengan sebaik mungkin dan usahain untuk bisa gabung di TM-nya. Karena gini nih teman-teman, pengalaman aku, jadi ada sekitar 500 orang yang lolos di tahap 1, tapi ternyata kuota untuk yang namanya masuk di Zoom-nya itu nggak sebanyak itu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman TM-nya jam 1, usahain sebelum jam 1 itu teman-teman udah coba untuk masuk. Jadi paling nggak teman-teman bisa ikutin itu. Opsi yang kedua, kalau teman-teman emang agak takut ya bisa masuk atau enggak, teman-teman coba deh cari mutualan yang emang dia lolos di SBUB tahap 1. Teman-teman cari aja di Twitter atau di Telegram, karena dulu aku nemu teman yang aku nemunya di Twitter dan juga di Telegram. Jadi ketika teman-teman nggak bisa join, teman-teman tahu nih paling nggak bisa nanya ke mereka kayak, tadi isinya apa aja ya? Aku agak ketinggalan nih waktu bapaknya menjelaskan ini gitu. Jadi kayak bisa saling backup satu sama lain. Selanjutnya yang perlu teman-teman persiapin seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, ketika teman-teman daftarnya itu di cabang lomba yang dia kayak nggak bisa ditampil secara langsung, misalnya kayak film kan ya nggak bisa ya kita kayak memperlihatkan prosesnya, tapi mungkin kita bisa memperlihatkan hasilnya juga kayak misalnya debat atau KTI. Teman-teman biasanya diminta untuk mempersiapkan PowerPoint. Nah, PowerPoint itu isinya tuh ibarat portofolionya teman-teman, dan juga kalau misalnya ada kayak foto-foto atau video itu juga bisa ditampilin. Jadi siapin aja, mulai kumpulin apa yang kira-kira bisa menunjang presentasi teman-teman ketika nanti di SBUB. Selanjutnya yang perlu dipersiapin adalah yang pasti terkait dengan penampilan kita. Dalam artian penampilan kita itu bukan berarti kayak kita harus beli baju baru atau kayak harus pakai baju dengan warna tertentu. Seingat aku nggak ada ketentuan untuk itu gitu. Tapi untuk tahunku lalu aku cari aman, aku pakai kemeja putih dan untuk kerudungnya aku pakai coklat. Sebenarnya kalau lebih aman lagi kerudungnya warna hitam ya, tapi nggak tahu kenapa waktu itu aku mood banget pakai coklat. Jadi ya udah deh pakai coklat aja, pun nggak ada ketentuan soal itu. Yang penting teman-teman pakai pakaian yang benar-benar rapi dari atas sampai bawah. Dalam artian jangan pakai celana kolor atau celana pendek gitu, karena menurutku selain vibes-nya beda, kita lebih ngerasa kayak bener-bener wawancara. Ada beberapa pengalaman dari temenku itu, meskipun bukan di SBUB ya, di salah satu wawancara dari kementerian, mereka itu disuruh berdiri gitu. Nah, takutnya kalau teman-teman berdiri dan ternyata pakai boxer atau pakai celana pendek, itu akan mengurangi penilaian. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman itu pakai pakaian rapi dari atas sampai bawah. Yang nggak usah pakai sepatu juga nggak apa-apa sih, tapi kalau pengen lebih menjiwai juga nggak jadi masalah. Selanjutnya adalah teman-teman coba ketika nanti ditentukan nih pakai MS Team atau pakai Zoom atau pakai Google Meet, teman-teman
pelajarin dulu deh aplikasinya. Karena kita nggak bisa pungkirin bahwa dengan adanya wawancara online itu kita juga harus paham dengan media yang kita gunakan. Dulu zamanku kita itu pakai MS Team. Nah, MS Team ini tuh sebenarnya sejenis sama Google Meet sama Zoom. Tapi MS Team itu punya menu yang menurutku lebih banyak, lebih complicated. Jadi waktu itu aku berusaha untuk belajar itu dari awal. Nah, kalau teman-teman masih punya waktu sekitar 1 minggu, coba deh untuk download aplikasi MS Team. Terus coba pelajarin gimana sih caranya share screen, gimana sih cara kita untuk menampilkan video beserta dengan audionya, gimana sih cara kita untuk masuk di breakout room, atau gimana sih cara kita untuk chat atau misalnya untuk gabung di sebuah link gitu. Jadi teman-teman ketika nanti wawancara tuh udah nggak bingung gitu. Tapi aku juga nggak tahu pasti sih sebenarnya untuk tahun ini apakah masih sama menggunakan MS Team atau akan beralih dengan media yang lainnya. Tapi yang pasti harus siap-siap. Nah, ngomongin soal medianya juga, pasti teman-teman juga udah paham sih, untuk persiapan ini yang perlu dipersiapin adalah kuota internet dan juga ruangan yang nyaman, ruangan yang gak bising, atau ruangan yang tenang dan bikin kalian bisa fokus gitu kan. Nah, jadi aku saranin juga, persiapin kalau misalnya kalian pengguna IndiHome, jangan juga kayak ngandalin IndiHome-nya aja, tapi kayak ya kalian paling nggak isilah data kalian internet. Jadi kalaupun misalnya IndiHome ngedown, kalian masih ada backup di satunya lagi. Jadi ya paling nggak kita udah persiapan untuk kemungkinan terburuk yang bisa aja terjadi. Selanjutnya adalah ini soal ngomongin berkas sih sebenarnya. Jadi teman-teman juga harus siapin berkas yang dikirim hard copy kemarin ke Semarang atau ke Undip gitu ya. Jadi kayak mulai kartu pendaftaran, terus fotokopi rapot, terus juga sertifikat yang asli. Teman-teman siapin aja. Nah, kalau dulu aku persiapin sertifikatnya itu bener-bener semua sertifikat yang aku punya dari SD, SMP dan SMA. Ya paling enggak aku persiapan lah kalaupun ditanya sejak kapan kamu berprestasi gitu, apa buktinya nih, aku bisa tunjukin gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya punya karya lain nih, misalnya kayak punya karya buku, atau misalnya teman-teman udah punya produk, misalnya teman-teman kayak bangun sebuah brand, teman-teman siapin aja nih produknya. Nah, nanti teman-teman cerita waktu wawancara. Jadi selain teman-teman berprestasi nih lewat sertifikat yang dilampirin, teman-teman juga bisa loh untuk menerbitkan buku, teman-teman bisa loh untuk ngebangun brand ini atau membuat aplikasi ini. Jadi kayak ya itu menjadi nilai plus atau poin lebih kita gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut di pembahasan tentang apa aja sih pertanyaan yang aku dapat di tahun 2021 waktu seleksi wawancara dan bakat SBUB Undip. Nah, biasanya ketika kita masuk, sistemnya itu gini, kita nunggu dulu nih di main room atau di ruangan utama, terus kemudian kita dipanggil satu-satu ke breakout room. Nah, disitulah baru kita melakukan wawancara. Jadi kayak bukan kita diwawancara di depan peserta lain, tapi emang ya kita berhadapan dengan si pewawancara. Nah, untuk selanjutnya, biasanya yang pertama itu kita diminta untuk menampilkan bakat terlebih dahulu. Artinya, kalau misalnya bakat teman-teman bisa ditampilin, kayak misalnya menyanyi, menari, kemudian olahraga, kayak misalnya taekwondo, itu biasanya diminta sekalian untuk menampilkan bakatnya. Nah, ngomongin soal penampilan bakat tadi, ini nyambung sama menggunakan pakaian yang rapi tadi ya. Jadi pakaiannya itu emang menyesuaikan dari kebutuhan kalian. Jadi waktu di presentasi bakat ini, kalau misalnya bakatnya teman-teman itu nggak bisa ditampilkan secara langsung, dalam artian prestasinya misalnya debat atau KTI atau misalnya kayak aku film, biasanya teman-teman diminta untuk bikin PowerPoint yang isinya itu ibarat portofolio kita untuk ditampilin kepada si pihak pewawancara. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kayak dokumentasi pendukung, misalnya foto atau mungkin video, teman-teman juga bisa tampil ya. Durasi dari wawancara itu kurang lebih ada 20 menitan sih kalau seingat aku. Nah, baru setelah kita mempresentasikan portofolio kita atau menampilkan bakat kita masuk deh di pertanyaan-pertanyaan dari pihak pewawancara. Pertanyaan pertama yang aku dapat waktu itu adalah ditanya nih, kamu berprestasi sejak kapan gitu, dan kenapa kamu mau gitu untuk berprestasi. Waktu itu aku menjawab bahwa sejak kecil aku nih suka banget untuk menulis gitu. Jadi dari SD aku udah bisa nulis buku sendiri, kemudian beberapa bukuku terbit bahkan menjadi koleksi dari Perpustakaan Nasional. Nah, selanjutnya ketika di SMP nih, ketika aku ingin ikut beberapa lomba, ternyata lomba-lomba yang harus diikuti di SMP itu tuh
harus jadi perwakilan sekolah, sementara aku nggak dapat kesempatan untuk jadi perwakilan sekolah. Nah dari situ ketika SMA aku sadar bahwa ya aku nggak bisa nunggu terus nih aku jadi perwakilan sekolah, tapi bagaimana aku bergerak untuk membuktikan bahwa aku ini layak loh untuk mewakilin sekolah gitu. Karena kan nggak bisa dipungkirin juga ya bahwa kadang ada lomba yang minta kayak ya udah satu sekolah satu perwakilan. Nah di situ akhirnya aku mulai kayak cari-cari lomba sendiri, terus ya walaupun nggak ada pembina berusaha untuk gimana jadi yang terbaik, dan akhirnya itu semua bisa terwujud. Dan dari situ aku bisa membuktikan akhirnya bahwa aku nih bisa. Jadi usahain ketika teman-teman jawab itu tuh membuktikan bahwa teman-teman tuh punya daya juang, teman-teman membuktikan bahwa teman-teman tuh berprestasi bukan hanya karena tuntutan dari pihak guru, pihak sekolah, atau pihak orang tua atau pihak-pihak lain gitu. Jadi emang kayak ya udah kita berprestasi karena keinginan kita, karena kita ingin hal itu gitu. Nah selanjutnya aku juga ditanya terkait dengan prestasi apa aja yang udah kita raih gitu atau aku raih gitu. Nah waktu itu aku sebutin prestasi yang udah aku raih itu dari mulai SD. Jadi aku ceritain dulu SD itu aku dapat menang di lomba apa, terus SMP apa, terus di SMA apa. Nah jadi jelasinnya itu juga nggak usah panjang-panjang ya teman-teman. Kayak misalnya nih dulu aku jawabnya, jadi waktu aku SD, aku dapat kesempatan untuk ngikutin konferensi penulis Indonesia. Dari situ aku sadar bahwa ikutan lomba itu bukan hanya menampilkan atau berusaha membuktikan bahwa kita yang terbaik, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan relasi. Nah selanjutnya di SMP aku dapat kesempatan untuk ikut Akademi Remaja Kreatif Indonesia, terus menang di lomba juara menulis surat untuk presiden, kemudian lanjut di SMA-nya ini yang lebih banyak. Jadi ceritain dulu nih bahwasannya kita tuh mulainya dari mana, terus kalau bisa prestasi-prestasi yang kalian sebutkan itu juga memenuhi kriteria kayak minimal juara 1 di tingkat provinsi. Jadi kalau aku dulu kebetulan di setiap jenjang SD, SMP, SMA aku ada di tingkat nasional. Jadi aku ceritainnya dari SD. Nah selanjutnya pertanyaan yang aku dapatkan, yang pertanyaan ketiga ya berarti. Pertanyaan ketiga yang aku dapatkan adalah lebih ke ngulik sih sebenarnya. Jadi kita aku kan tadi sebutin ya sempat nerbitin buku. Nah beliau ditanya gimana sih proses kamu dalam menghasilkan suatu karya gitu. Jadi pertanyaan ini mungkin juga bisa berlaku ke teman-teman yang lain. Jadi kayak gimana sih kamu mempersiapkan diri untuk misalnya ikutan lomba menulis atau ikutan lomba debat, kesulitan apa sih yang kamu alamin. Nah, teman-teman bisa ceritain di situ. Dan jangan lupa, setiap jawaban kalian itu usahain untuk membranding diri kalian ya. Jadi jangan kayak, ya saya persiapan dengan pembinaan dari guru, terus ya udah gitu kan. Jadi usahain setiap jawaban kalian itu diplomatis, terus bisa membangun branding kalian, memberikan citra baik kepada kalian. Tapi ingat juga bahwa bicaralah yang jujur gitu. Dalam artian, ketika kalian ditanya dan kalian berbicara bohong, pasti pihak wawancara itu tahu gitu. Jadi ya jujur dan juga branding diri kalian sebaik mungkin. Pertanyaan selanjutnya adalah ini seputar biasanya ditanya, kenapa sih kok kamu milih jurusan ini dan kenapa di Universitas Diponegoro? Aku dulu juga ditanya nih, kenapa nih kamu kok pilihnya di Ilkom Undip, padahal kan kamu nih rumahnya di Jawa Timur, kenapa nggak pilih aja universitas yang ada di sekitar rumah kamu? Nah, jawabannya yang diplomatis juga nih teman-teman, kayak ya kita tahu nih kita abis nggak lolos di SNMPTN, tapi juga jangan kayak jawab, ya soalnya saya nggak keterima nih di SNMPTN, jadi yang buka Undip ya udah saya daftar di Undip gitu. Usahain jawaban kalian itu jawaban yang ya paling nggak bisa diterima lah oleh pihak wawancara. Jadi misalnya nih, aku kasih contoh, kenapa nih kok kamu pilihnya di Undip padahal rumah kamu nih ada di Jawa Timur? Teman-teman bisa jawab misalnya gini, karena Universitas Diponegoro itu menyediakan jalur prestasi, yaitu seleksi bibit unggul berprestasi, dan kebetulan saya memenuhi persyaratan tersebut sehingga saya coba untuk mendaftar di jalur ini. Selain itu saya percaya bahwa dari jalur SBUB sendiri pasti memiliki standar-standar tertentu untuk mahasiswa yang berprestasi, salah satunya dengan diadakan wawancara. Saya tahu beberapa universitas mengadakan juga jalur prestasi, tetapi dari pihak Universitas Diponegoro juga menyaring lagi di pihak wawancara, sehingga saya percaya bahwa di Universitas Diponegoro saya bisa mendapatkan prestasi baru, dan saya percaya bahwa Universitas Diponegoro ini bisa jadi tempat belajar saya gitu. Itu contoh aja sih, tapi balik lagi ya, bahasanya juga harus ditata. Maksudnya kayak bahasaku tadi kan membahasakan ke kalian. Nah, kita juga harus memposisikan diri gimana caranya membahasakan itu kepada pihak pewawancara.
Selanjutnya, selain ditanya kenapa milih jurusan A dan di Ilkom, biasanya kita juga ditanya dari pihak pewawancara ini, misalnya gini, contohnya aku kan anak linjur nih, jadi aku dari IPA terus ambilnya di Soshum. Kalian siapin jawaban kayak gini, loh kamu kan dari IPA nih di SMA, tapi kok linjur ke Ilkom di Undip gitu. Nah teman-teman jangan jawab kayak, ya soalnya saya lihat di tahun kemarin pengalaman kakak tingkat ada kok pak yang lintas jurusan, jadi ya udah saya daftar aja gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman siapin jawaban nih, misalnya kayak gini. Ketika di SMA saya memang mengambil di bidang saintek gitu atau di bidang IPA, tetapi dengan berjalannya waktu saya akhirnya menyadari bahwasannya dengan dibuktikan melalui prestasi saya di bidang film, di bidang sosial humaniora, saya ternyata tertarik untuk mempelajari komunikasi. Selain itu di IPA saya juga belajar bahwasannya untuk menemukan sebuah bakat itu bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga ketika saya mengetahui passion saya ada di ilmu komunikasi gitu, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan belajar di situ, karena dengan begitu saya bisa berkembang dengan lebih baik. Jadi jangan dijawab kayak oke, kita jawab jujur, tapi jawaban jujur ini juga harus kita jelaskan dengan alasan-alasan yang dapat diterima atau diplomatis tadi. Nah selanjutnya ada juga, kalian juga harus kayak mempersiapkan nih. Ini juga keluar di pertanyaan teman aku di tahun lalu, adalah ditanya nih, loh kamu kan sertifikatnya ada nih di film, tapi kenapa kok kamu ambil jurusannya ini di saintek atau misalnya katakanlah di pertanian gitu. Jangan juga jawab kayak, ya karena cutting dulu ada yang daftar dan masuk gitu, karena sebenarnya cutting kalian nggak jawab gitu nih teman-teman. Nah jadi kalian hubungin aja, misalnya aku tanya nih temanku dulu, dia di taekwondo, terus dia kan daftarnya di ilmu komunikasi. Nah ditanya nih dia juga, kamu prestasinya di taekwondo kok daftarnya di ilmu komunikasi, kenapa gitu. Nah teman-teman coba jawab misalnya gini, ya karena sebagai atlet taekwondo saya juga memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga menurut saya dengan saya masuk di ilmu komunikasi saya tetap bisa mengembangkan bakat saya di taekwondo, dan juga ilmu komunikasi bisa menunjang bakat tersebut, sehingga nanti ketika saya lulus dan juga bekerja saya memiliki bekal yaitu di komunikasi. Kayak gitu ya contohnya, tapi balik lagi biasanya harus ditata jadi lebih rapih lagi. Nah selanjutnya biasanya pihak pewawancara itu juga bertanya tentang komitmen kita. Komitmen kita untuk siap berprestasi nggak nih kamu ketika nanti masuk di Undip. Nah itu tinggal kalian jawab aja dengan sejujur-jujurnya ya teman-teman. Nah pertanyaan terakhir atau pertanyaan pamungkas dari wawancara di SBUB Undip yang paling aku ingat adalah pihak pewawancara ini nanya ke aku gini, kalau kamu nanti keterima di Undip, kira-kira hal apa sih yang ingin kamu berikan di Undip dan kenapa kita harus menerima kamu? Nah, seperti wawancara-wawancara lain, pasti pertanyaan ini juga sering banget untuk dilontarkan. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk menjawab sebaik mungkin dan juga meyakinkan pihak pewawancara untuk terakhir kali apakah kalian akan dipilih atau tidak. Ingat aku, pokoknya waktu itu jawaban pamungkas aku adalah aku ingin membuktikan bahwasannya mahasiswa Undip ini bukan hanya berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, tetapi dia juga memberikan kontribusinya kepada masyarakat luas dan juga memberikan dampak itu kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah itu tadi adalah sedikit cerita aku tentang wawancara selama di SBUB Undip ya tahun 2021. Semoga pengalaman yang aku bagikan ini bisa membantu teman-teman dan memberikan gambaran ke teman-teman tentang hal apa aja yang harus disiapin, terus pertanyaan apa aja yang kira-kira keluar. Dan kalau teman-teman masih bingung atau pengen tanya, kalian bisa langsung ketuk DM aku di @aisyaulia2. Teman-teman langsung aja untuk sampein pertanyaan apa, sehingga ketika aku buka DM nih aku bisa langsung jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah itu tadi video aku. Terima kasih kalau teman-teman ngerasa bahwa video ini bermanfaat dan bisa ngebantu. Aku minta tolong untuk like dan juga subscribe-nya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.